Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi. Apakah ada yang tahu apa yang akan kita bahas pada hari ini? Biografi, Ibu. Biografi, Ibu. Ah, benar, tepuk tangan. Sebelum lanjut ke pembahasan materinya, akan lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong pimpin doanya pada Poni. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Poni. Sebelumnya, Ibu mau mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu pada Rahma Novianti, Hadir, Ibu. Poni Flora Septiani, Hadir, Ibu. R.A. Feren Hefridinda, Hadir, Bu. Hadir. Tingkan Alisa Putri, Hadir, Ibu. Zalwa Alia, Hadir, Ibu. Elsa Agustini, Hadir Ibu, mohon maaf sebelumnya izin off-cam karena di sini sedang hujan, jaringan Elsa sedang bermasalah, Bu. ya tidak apa-apa Elsa. Selanjutnya Yuyun Novitasari, Hadir, Ibu. Ibu mohon maaf izin off cam karena terkendala sinyal hujan, Bu. Takutnya darah seperti itu. oh, kalian satu tempat ya? Iya, Bu. Kami Jangdis Oki, Bu. Selanjutnya Salsabila Ruri Aranti, Hadir, Bu. Sebelumnya mohon maaf saya off cam karena di sini mati lampu, Bu. Jadi gangguan sinyal. oh ya tidak apa-apa. Berikutnya Reviani, sepertinya Reviani juga terkendala sinyal. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Tolong pada Poni, tolong share screen. Ibu. Di grup kan, Bu, PPT-nya? Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi teks biografi. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu teks biografi? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Baiklah, karena tidak ada yang tahu, langsung saja ke pengertiannya. Tolong Poni slide yang pertama. Jadi, pengertian dari teks biografi ini adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Umumnya, teks biografi berisi sejarah hidup seseorang sejak lahir hingga saat ini, bahkan sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Dapat pula mencantumkan permasalahan yang pernah dihadapi maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi para pembaca. Nah, tokoh yang biasanya dibuatkan biografi itu antara lain seperti tokoh terkenal, orang-orang yang sukses, dan seseorang yang berpengaruh atau inspiratif di masyarakat. Contohnya seperti pahlawan, negarawan, penemu, pengusaha, sastrawan, dan sebagainya. Lanjut ke tujuan teks biografi. Jadi teks biografi ini bertujuan untuk menceritakan kehidupan seseorang
yaitu tokoh terkenal maupun figur sejarah, mulai dari latar belakang keluarga, pendidikan, dan pengalaman hidupnya. Sehingga pembaca dapat mengambil hikmah atau menjadikannya sebagai inspirasi dan menerapkannya di dalam kehidupan mereka. Lalu selanjutnya, ciri-ciri teks biografi. Poni, tolong slide yang selanjutnya. Jadi, adapun ciri-ciri teks biografi yaitu yang pertama, berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Lalu yang kedua, disajikan dalam bentuk narasi. Dan yang ketiga, menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembaca. Lalu berikutnya, materi yang terakhir kita akan membahas struktur teks biografi. Poni, tolong slide selanjutnya. Jadi, pada struktur teks biografi, pertama ada orientasi. Orientasi itu adalah struktur bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Orientasi ini berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi dasar mengenai peristiwa yang diceritakan. Bagian ini juga merupakan pengantar sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci. Lalu yang kedua, peristiwa atau kejadian penting. Peristiwa penting pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis, sesuai urutan waktu. Terkadang, penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologi peristiwa. Bagian ini juga merupakan inti dari teks biografi karena pada bagian inilah pembaca dapat mengambil hikmah dan teladan dari kisah hidup sang tokoh. Lalu yang terakhir, reorientasi. Bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Bagian ini memudahkan pembaca dalam memahami peristiwa yang telah diceritakan dan memahami alasan tokoh tersebut patut dijadikan teladan bagi banyak orang. Kemudian, Ibu ada contoh dari teks biografi. Tolong siapa yang mau membacakannya? Boleh angkat tangan. Atau mau Ibu tunjuk saja? Tunjuk aja, Bu. Ada Yuyun. Baik, kepada Yuyun, silakan dibaca sampai selesai. Oke, baik, Bu. Dr. Handes Muhammad Hatta. Dr. Handes Haji Muhammad Hatta merupakan seorang tokoh besar di Indonesia yang menjadi wakil presiden pertama. Di balik itu, beliau merupakan seorang pejuang, negarawan, dan juga ekonom. Beliau lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Menjadi seorang wakil presiden pertama, Muhammad Hatta berperan dalam membantu Soekarno dalam meraih kemerdekaannya kala itu. Beliau juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Kabinet Hatta 1-2 di RIS, namun ia harus mengundurkan diri karena adanya perselisihan dengan Soekarno. Jasa Bung Hatta nyatanya sangat berpengaruh dalam tercapainya kemerdekaan Indonesia. Sehingga sebagai bentuk penghormatan kepada beliau, nama Bung Hatta kerap menjadi nama jalan di berbagai tempat. Itu saja, saya kembalikan lagi ke Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yuyun. Kemudian, siapa yang bisa menentukan struktur dari contoh teks biografi yang sudah Yuyun bacakan tadi? Saya Baik, kepada Zalul, silakan. baik pada paragraf pertama itu strukturnya adalah orientasi yang Dr. Handes mau atas sampai dengan 1902. Pada paragraf 2 yaitu peristiwa penting
yang dari Menjadi sampai dengan Soekarno. Dan yang terakhir itu paragraf ketiga, reorientasi dari jasa wisata sampai dengan berbagai tempat. Baik, terima kasih kepada Zalwa. Jawabannya sudah tepat. Kemudian sampai sini apakah ada pertanyaan mengenai teks biografi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Silakan raise hand. Tidak ada, Bu. Sudah mengerti. Saya Ibu mau bertanya. Ya, silakan. Saya yang pertama, Bu. Saya pernah dengar soal teks autobiografi. Apakah sama, Bu, dengan teks biografi? Baik, pertanyaannya sangat bagus. Jadi, pada teks autobiografi itu hampir sama dengan teks biografi. Namun, perbedaannya terletak pada penulisnya. Kalau biografi itu ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi itu ditulis sendiri oleh tokoh yang bersangkutan. Bu, atas jawabannya. Baik, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, silahkan. Oke, pertanyaan saya, apa sih Bu manfaat dari kita mengetahui atau membaca teks biografi itu? Baik, terima kasih kepada Yuyun atas pertanyaan yang bagus. Jadi, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dengan membaca teks biografi, yaitu yang pertama, lebih mengenal tokoh-tokoh terkenal dan berpengaruh melalui riwayat hidupnya. Lalu yang kedua, dapat melihat sisi perjuangan hidup seseorang hingga mencapai kesuksesan. Lalu yang ketiga, memotivasi diri sendiri untuk bisa sukses dan pantang menyerah seperti kisah sang tokoh. Dan yang keempat, menjadi inspirasi dalam bekerja keras untuk mencapai hasil yang diinginkan. Apakah Yuyun memahaminya? Wah, paham Bu. Baik, untuk tugas pada hari ini, Ibu sudah membuat 10 soal pilihan ganda untuk kalian. Ibu akan mengirimkan link G-form-nya di grup mata pelajaran kita. Tugas ini dikumpulkan nanti siang pukul 12 siang ini. Lalu untuk Ibu ada satu tugas lagi untuk ini penamanya. Satu tugas lagi untuk materi yang selanjutnya, yaitu materi autobiografi yang sudah ditanyakan oleh Zalwa tadi. Tugasnya yaitu membuat teks autobiografi tentang diri kalian sendiri dan pencapaian apa yang sudah kalian lakukan selama kalian hidup sampai sekarang. Baik, karena pertemuan kita pada hari ini sudah selesai, maka akan ditutup dengan doa lagi kepada ketua kelas. Silakan memimpin doa. Pada Poni, silakan. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu.